Misalnya kita mulai kepala ya. Kita pemeriksaan fisik di kepala, maaf ya. Di kepala ya. Yang pertama kita nilai adalah apa dulu? Rambut ya. Dari rambut dulu nih. Paling atas saja dulu, kita biar gampang untuk ingatnya. Dari rambut. Nah, ini kan biasanya nanti pasiennya tiduran ya atau semi fowler ya. Nah, kita bisa lihat nih. Misalnya, oh iya kita lihat dari kebersihan rambutnya. Kotor tidak? Oh, bersih. Gitu. Terus di kepalanya kita lihat juga. Secara kan kita inspeksi dulu kan. Kita inspeksi, kita lihat ada lesi tidak ya di kepalanya. Ada lesi tidak di sini? Oh, enggak ada, bersih nih pasiennya ya. Sudah dari rambut kita inspeksi, terus habis itu apa yang bisa kita nilai? Ya kita pakai metodenya palpasi. Kita raba kepala pasien. Saya dari kanan ya. Biasanya dari kanan pasien kan. Nah, terus kita raba nih, ya kan? Kita lihat kepalanya apa, simetris tidak, ya. Lalu ada apa lagi? Ada benjolan tidak, ya. Ada tumor tidak di kepalanya, ya. Ada benjolan enggak? Ya tadi ya simetris tidak, ya. Kita bisa nilai kok. Ya, apalagi terus kan tadi sudah kita inspeksi itu rambutnya gimana kebersihannya? Bagus ya. Bersih ya, kepalanya, kulit kepalanya juga bersih, nggak ada lesi. Terus pas kita pegang juga normal kok, nggak ada tumor, nggak ada nggak ada benjolan-benjolan kecil atau gimana, itu nggak ada. Rata misalnya kepalanya bagus, oh iya, ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang bisa kita nilai dari kepalanya? Apa? Warna rambut, good. Itu juga bisa nilai. Dari warna rambutnya kita lihat hitam kah, pirang kah, coklat kah. Itu juga bisa. Warna, betul. Warna. Ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang bisa dinilai dari kepala dan rambut? Ya nggak? Kalau orang dewasa nggak perlu pakai lingkar kepala, nggak apa-apa. Ya, karena biasanya ya kalau sudah dewasa sudah menyesuaikan dia bentuk kepala dan ukuran kepalanya. Berbeda dengan kalau kita pemeriksaan fisik bayi itu harus ya, karena kalau pemeriksaan fisik bayi kita harus dinilai tuh lebar kepalanya apakah normal atau tidak, karena untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Takutnya kalau kita bisa melihat dari kecil aja, kok kayaknya sudah agak besar ya. Nah itu kan bisa langsung kita arahkan ke dokter yang berwenang gitu kan. Nah kalau misalnya terus kalau enggak misalnya dia mikrosefali ya, dia mikrosefali, kok kayaknya ini ya, kalau kecil banget ya. Nah ya udah, berarti kan kita juga bisa juga kan arahkan gitu. Nah kalau orang dewasa biasanya tanpa diukur pun kelihatan kan, sudah kelihatan, oh apakah dia pun normal, kayaknya proporsinya dengan badannya, berarti normal sefali. Kalau misalnya dia besar misalnya kepalanya, kalau besar? Kalau kepalanya besar hidrosefalus atau hidrosefalus ya, itu dia lebih besar daripada badannya misalnya. Oke, sudah, berarti kepala sudah bisa kita kepala dan rambut bisa pindah ya. Nah sebelum kita, pokoknya setiap kita mau melakukan pemeriksaan di bagian-bagian tubuh pasien, kita harus mau komunikasikan. Misalnya Bapak, maaf ya Pak, saya periksa dulu kepalanya ya. Pas saya lihat dulu Bapak, maaf ya Pak. Kita komunikasikan aja. Jangan sampai kita diem-diem aja. Di awal doang ngomong ya, kita sudah orientasi, kita jelaskan maksud dan tujuan dan waktu. Tapi di tengah-tengahnya udah langsung aja. Ya, pasien kan juga pasti sini orang aneh banget gitu kan. Jadi kita selalu komunikasikan, oh ya Pak, maaf ya Pak. Nah lah, udah kepala sudah. Terus kita kemana? Telinga dulu, betul. Telinga dulu. Jangan langsung leher. Kita telinga dulu. Kita periksa dulu. Secara inspeksi dulu ya. Kita periksa dulu
dulu. Telinganya lengkap ya, ada 2. Ya, lengkap ada 2. Lalu simetris tidak? Nah, simetris. Ya. Terus secara visual dari luarnya. Oh iya, nggak ada benjolan, ya. Nggak ada benjolan. Terus telinga luar juga bersih, ya. Sudah. Kalau misalnya sudah dari luar tampak luar tidak ada kemerahan, warna daun telinganya juga normal ya, kayak nggak ada kemerahan atau kebiruan, ya, normal-normal aja seperti ini, baru kita bisa periksa telinga bagian dalam. Nah, kalau periksa telinga bagian dalam, nggak bawa pen aja nih. Kalau nggak usah beli ke sini. Ya udah kalau Pak. Nah, harusnya kan pakai otoskop ya, yang buat khusus untuk telinga pemeriksa bagian dalam. Ya kan kita lihat. Kalau nggak ada, kamu bisa pakai pen light. Kamu ambil pen light, kamu lebarin aja. Bapak maaf ya Pak, saya periksa dulu. Nanti kelihatan kok. Ya, nanti kelihatan oh iya telinganya baik-baik aja. Nggak kotor misalnya, kebersihannya bagus. Terus nggak ada darah misalnya di dalamnya. Bagus, terus kayak kelihatan nggak ada benjolan gitu. Itu berarti normal gitu kan, kita catat semuanya. Sudah, kebersihan telinga, terus telinga bagian luar sudah kita nilai, telinga bagian dalam sudah, ya. Kita palpasi, kita lihat tadi kan secara inspeksi oke lah, masih nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Siapa tahu ternyata pas di palpasi kok kayaknya ada benjolan ya, walaupun nggak terlalu nampak, tapi dia pas diraba ternyata ada gitu. Nah itu bisa kita catat ya kan, ada tumor tidak kan. Udah kita palpasi kanan dan kiri ya, harus kanan dan kiri. Oke. Nah nanti pas penilaian kan bed nih, mungkin untuk mempersingkat waktu kalian bisa bagian sini atau nanti sininya kamu gini aja ya. Jadi nggak usah kamu pindah ke situ, jalan terus periksa lagi, nggak usah, nggak apa untuk mempersingkat waktu. Yang penting kalian tahu yang harus diperiksa adalah kanan dan kiri, jangan kanan doang. Takutnya kan dia misalnya telinganya berbeda, misalnya yang sininya benar bersih, ternyata yang sononya nanti ada kotor, ada lesi di area-area bagian telinga agak dalamnya, tuh kan beda kalau misalnya masing-masing ya sistem organ. Nah, udah sudah selesai belum di telinga? Udah. Nah, biar berurutan, kita jangan dulu turun ke leher, ke wajah. Betul, wajah atau muka. Ya, kita nilai apanya dulu? Mata dulu. Ya, mata. Bapak sebelumnya pakai kacamata nggak Pak? Pakai ya, oke. Jadi bapaknya pakai kacamata. Oke. Nah, udah kita bisa inspeksi lagi kan, matanya bagaimana nih, simetris atau tidak, gitu. Terus kecil atau besar, misalnya gitu, ya. Terus apa lagi yang bisa kita inspeksi? Warna bola mata. Lalu kebersihan mata, oke. Apalagi? Ada benjolan nggak di mata? Bintitan kek apa? Ya. Pokoknya kita lihat, kita nilai apa yang bisa kita lihat ya di sini, semuanya kita lihat. Ya, kita lihat dulu, kita inspeksi. Oh ya bersih, betul, tidak ada lesi, tidak ada benjolan. Warna matanya kalau misalnya secara gelap gini mungkin kelihatannya hitam semua. Cuma kalau disinari ini biasanya bisa kelihatan apakah coklat ya, coklat gelap, coklat muda. Kalau misalkan gelap pasti rata-rata warnanya kelihatannya hitam, kecuali memang yang dia kurang pigmen, misalnya dia biru, hijau, itu kan jelas, mau digelap mau diterang dia biasanya kelihatannya udah warna mata aslinya. Nah kalau warna-warna mata Asia itu biasanya ya perlu kita sinari dulu, kita lihat oh ya warnanya coklat muda ternyata gitu, bukan hitam setelah disinari. Udah, nah sudah diinspeksi, lalu kita apain lagi? Kita palpasi
Dipalpasi juga sama ya, tadi saya bilang siapa tahu dia ada benjolan kecil yang tidak terlihat. Ya, kita palpasi, maaf ya Pak, gitu. Oke, misalnya gitu. Nah, udah. Terus, nah jarak dari mata, dari ujung mata sampai sini juga kita lihat. Oh iya, dia masih normal. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk inspeksi. Itu apa lagi yang kita nilai? Konjungtivanya anemis atau ananemis. Kalau anemis itu apa? Pucat. Kalau ananemis berarti dia normal, ada kemerahan, ada pink-pink gitu ya. Kalau terlalu merah itu juga harus dicatat ya. Ada kemerahan. Lalu apa lagi yang bisa kita nilai? Apa? Sklera. Sklera itu yang mana sih? Yang putihnya ya, yang sekeliling di bola mata itu namanya sklera. Kita lihat itu dia iterik atau aniterik. Ya. Nah, kita nilai di situ skleranya. Oke. Lalu apa? Pas diinspeksi juga kan tadi kita pakai pen light. Kita nilai respon pupilnya. Ya, isokor atau anisokor. Dia respon terhadap cahayanya gimana? Bagus tidak? Itu dinilai. Oke? Ya, sudah. Tadi sudah palpasi, sudah inspeksi, sudah selesai berarti mata. Terus baru kita bisa turun ke hidung. Hidungnya sama. Hidung, mata, mulut, telinga itu kurang lebih sama, yang dinilai adalah kesimetrisan, kebersihan, ada lesi atau tidak, ada luka lebam atau tidak, ada tumor atau tidak. Itu untuk yang diinspeksi ya. Lalu kalau hidung kita lihat juga dari lubang hidungnya apakah simetris ya, simetris atau tidak. Terus kalau kita palpasi juga, kita palpasi, Bapak maaf ya Pak, kita palpasi misalnya. Nah kita tanya, Bapak ada nyeri tidak Pak? Ya, kalau ada nyeri bisa kita duga dia ada polip di dalamnya atau ada sinusitis. Ya, kita lihat. Kalau misalnya dia bilang ada nyeri gitu misalnya, kita bisa lihat dari bawah pakai pen light. Kira-kira kalau polip itu masih bisa terlihat ya, ada benjolan kecil gitu di hidung. Nah kalau sinusitis dia harus lihat dari dalam, nggak bisa lah kita secara begini tuh nggak, kurang memang kalau sinusitis. Kalau polip masih bisa kita lihat menggunakan kasat mata. Jadi bisa lihat doang, oh ya kayaknya ada benjolan ya, atau giniin aja berasa misalnya gitu. Ya. Jadi kita untuk meraba hidung pasien juga hati-hati. Jangan sampai kita langsung meraba gini aja, langsung ditekan aja. Jangan. Takutnya ntar beneran pasiennya punya polip, nanti malah iritasi, ada inflamasi di polipnya, berdarah, ya kan? Kita tuh harus hati-hati. Oke? Udah, tadi dipalpasi, diinspeksi sudah. Kalau hidung, mata, telinga, mulut nggak bisa ya kita auskultasi, apalagi kita perkusi. Ngapain? Ya kan? Udah berarti paling diinspeksi dan dipalpasi ya. Setelah itu apa? Mulut sama kebersihannya juga dinilai ya. Terus apalagi yang dinilai? Mukosa bibirnya lembab atau tidak, terus warna bibirnya pucat atau tidak, kita nilai ya. Nilai mukosa bibirnya misalnya, kalau misalnya lembab, oh ya biasanya dia nggak ada pecah-pecah ya. Kalau misalkan mukosa bibir kering udah kelihatan tuh, oh ada pecah-pecah, jadi mukosa bibirnya kering ya kan. Nah kalau lembab, oh iya dia bisa tahu. Terus warna bibirnya ini pucat nggak ya, atau normal misalnya kemerahan atau pink gitu ya. Terus apalagi kalau dari luar, iya itu. Terus ada sariawan tidak? Sariawan tidak? Saya ada lesi. Ada sariawan nggak di bagian luarnya? Nggak ada misalnya, baru bisa kita, Bapak boleh buka mulut Pak, siapa tahu di bagian dalamnya ada ya. Ya udah, berarti ada sariawan nih ceritanya di dalam. Ya udah kita catat ada sariawan di dalamnya. Ya, terus apalagi kebersihan mulutnya bagaimana? Kita nilai kebersihan mulutnya. Oke?
bapaknya atau pasiennya buka mulut lebar-lebar, ya, lidahnya dikeluarkan, yang kita nilai apa? Tonsil, ya, membengkak nggak? Ada pembengkakan tonsil tidak? Kita lihat, ya, kita lihat. Jangan lupa pokoknya pakai pen light, kita lihat, kita nilai, oh tidak ada pembengkakan tonsil, ya, normal dia tonsilnya. Terus kita suruh apa? Coba Pak menelan, ya, itu bisa kita lihat. Pak menelan Pak, enggak sakit nggak Pak? Enggak. Ya, udah. Kalau sudah normal semua di muka dan kepala, baru kita bisa turun ke pertama pasti kita inspeksi juga, dan leher hanya inspeksi dan palpasi juga ya. Kita lihat lehernya, ada luka-luka tidak, ya, ada kelihatan tidak tumornya atau tidak, kita lihat, ya. Kalau sudah baru bisa kita palpasi. Bapak maaf ya Pak, saya raba lehernya, ya. Kita lihat seperti ini. Ada tumor Nah, dia ada apa? Tumor. Pembengkakan kelenjar tiroid tidak? Ya, kita lihat, oh ada kelenjar tiroidnya ada, tapi tidak membengkak, misalnya gitu. Kita lihat, ya, ini nggak membengkak. Sudah. Kita lihat juga di sini-sininya. Ada nggak? Nah, terus kalau misalnya untuk leher, kita juga bisa lihat dari apa? JVP. Apa itu? Jugularis vena pressure. Atau bahasa Indonesianya adalah peningkatan jugularis. Itu pasiennya bisa kita posisikan setengah duduk atau semi roller, ya. Terus kepalanya agak di seperti ini, ya, sekitar dari jarak dari sini sampai sini sekitar 10 sampai 15, ya, ya. Dari pas dia tiduran nih, jarak dari dagunya sampai area dadanya itu kurang lebih 10 sampai 15. Nah, iya, kalau misalnya ada peningkatan vena jugularis, kelihatan apa? Venanya kenapa? Membengkak atau timbul. Timbulnya tapi tidak normal, bukan yang seperti ada kayak urat-urat di tangan, bukan ya. Beda. Kalian boleh searching seperti apa peningkatan vena jugularis itu seperti apa. Besar sekali bentukannya. Kalau memang memungkinkan, kita bisa minta pasiennya untuk buka baju, ya, untuk kita nilai dulu secara inspeksi dadanya simetris atau tidak, ya. Lalu ada luka tidak, sama kalau untuk inspeksi yang dinilai sama dari kesimetrisan, terus ada luka atau tidak, ya. Lalu apa? Palpasi, ya, kita palpasi dadanya, ya, kita palpasi. Bapak maaf ya Pak, ya, kita palpasi, ya, dengan tangan posisi seperti Pak maaf ya Pak. Dah, ya, kita lihat, ya, sampai belakang kita palpasi. Nah, kalau untuk biasanya untuk dada, abdomen, nanti untuk abdomen dia tiduran dulu kan. Nah, kalau dada bisa kita minta untuk Bapak boleh nggak agak duduk, ya, karena nanti kita akan memeriksa bagian belakang juga, ya. Nah, kita periksa nih, palpasi dulu sampai belakang. Nah, pas dipalpasi, ya, kita periksa untuk taktil frenitusnya, ya. Apa itu? Apa itu? Kekuatan getaran dari otot dadanya, ya. Gimana caranya? Saat kita palpasi, kita minta pasiennya untuk mengucapkan 777 atau 99 atau 22, ya. Jadi sambil kita palpasi, Bapak boleh ucapkan 777. Oke. Nah, udah kita. Oke, nah kita lihat getaran dadanya, ya. Dia saat dia berbicara, otot dadanya bergetar atau tidak, ya. Lalu getarannya seperti apa? Normal atau tidak? Kenceng banget atau lemah enggak? Itu bisa kita lihat taktil frenitus,
ya. Kita minta pokoknya 7 atau 22 atau 99 ya. Jadi saat ngomong kita bisa merasakan getaran dari si dada pasien. Itu ya. Sudah dipalpasi ya, depan dan belakang. Jangan lupa untuk dada, area belakang juga harus tercover dengan kalian ya. Maksudnya harus terjangkau juga untuk pemeriksaan. Jangan hanya area depan saja ya, area belakang juga harus. Oke? Oke. Lalu setelah itu apa metode pemeriksaan apa untuk fisiknya? Auskultasi ya, kita auskultasi pasiennya. Oke. Nah, yang diauskultasi sama dada depan dan belakang ya. Pertama pasti ini dulu. Nah, yang pertama kita periksa itu jantung dulu ya, bagian kiri, bagian kanan pindah ya, terus turun ya, turun di bawah payudara, turun, lalu pindah ke kanan. Sama halnya dengan yang kiri, yang kiri, yang belakang ya, yang belakang sama. Nah, sambil kita periksa, kita bilang, Bapak bisa tarik nafas, Pak. Sambil kita bisa periksa juga untuk tarikan nafasnya, ada bunyi tidak, ya kan? Kita periksa, bisa nggak, bisa ada bunyi tidak, gitu, ya. Tarik nafas, pokoknya depan belakang gitu. Saat kita periksa, Bapak tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Ya, perkusi, ya. Kita perkusi dada pasien, oke? Sama perkusi kiri kanan, gitu ya. Kita lihat, kita perkusi. Posisi tangannya gimana sih, Nek? Pakai 2 jari, boleh biasa pakai 1 jari seperti ini. Nah, yang ngetuk juga sama, 1 jari. Nah, ini kamu lihat apa? Dengerin suara ketukannya, ya. Redup atau tidak, atau nyaring sekali ketukannya. Itu yang dinilai. Suara perkusi dada. Ya, kalian bisa cari suara perkusi dada normal, suara perkusi dada yang abnormal seperti apa, ya. Lalu apa? Turun ke abdomen. Nah, abdomen itu ada berapa kuadran, nih? 4. Ya, kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kanan atas, good, hebat, hati. Lalu di kanan bawah usus, appendix. Di bawah itu appendix. Biasa ada untuk operasi appendicitis. Ya, lalu kiri atas lambung, good. Kiri bawah usus besar. Usus besar. Ya. Nah, sudah itu secara besaran organ yang maksudnya yang bisa kita lihat sebenarnya banyak yang ada di kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Cuma yang paling menonjol atau yang bisa kita periksa dari situ ya, hepar, lalu appendix, lalu lambung, lalu seperti usus besar. Nah, paling misalnya seperti ini, misalnya ada pasien mengeluh sakit gitu, nyeri. Misalnya di kiri atas, nah kita bisa juga untuk kayaknya dia sakit lambung, ya, maka dipepsia kah, lalu ada luka lambung semacamnya, ya, kita bisa juga paling lihat, kan. Lalu kalau di bagian kanan bawah juga gitu, kok sakit banget, jangan-jangan pasiennya usus buntu. Ya, kita tidak boleh untuk langsung bilang, kayaknya usus buntu. Ya enggak, tetap kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Bu, kayaknya ibu kayaknya bukan tukang lambung. Udah ibu nggak boleh makan nasi, nggak boleh. Jangan. Kan kita tidak bisa untuk langsung menafsirkan seperti itu. Yang bisa hanya kita praduga aja gitu. Ibu, saya rasa atau saya kayaknya sih dari secara anatominya ini letaknya lambung nih, misalnya kita jelaskan. Sementara saya sarankan untuk hindari dulu nih
Cuma saya tidak mau mendiagnosa ibu seperti itu. Tetap nanti kalau misalnya keluhannya tetap berlanjut setelah ibu menghindari makanan tersebut, boleh ibu langsung konsultasikan ke dokter. Gitu. Ya, misalnya atau kita ketemu dengan keluarga gitu kan. Saya masih sakit nih gitu. Kira-kira kenapa ya, Dek? Gitu misalnya. Ya udah kita bilang cobalah jangan makan asam dulu, ya langsung ngomongin gitu. Jangan makan asam dulu atau jangan makan pedas deh, ya. Atau jangan stres lah gitu. Nah kalau udah ya gitu, emang kenapa? Ya nggak tahu sih kenapanya, cuma kan di situ posisinya lambung nih. Gitu. Kita misalnya kakak kita nanya gitu, takutnya lo ada mah misalnya. Ya. Misalnya gitu ya kan mesti kita kadang ngomong ke kakak, ada yang ngomong lo gua, ada yang ngomong kakak takutnya ya gitu kan. Ya kalau misalkan untuk keluarga mungkin kita bisa sederhanakan bahasanya yang lebih dimengerti mereka gitu kan. Sama sih pasien juga, cuma kan pembahasannya beda biasanya ya kan gitu. Cobalah jangan stres dulu, takutnya kena lambung misalnya gitu kayak gitu, tapi jangan langsung penafsiran bahwa lambung ada apa mami gitu ya, atau tuh kayaknya butuh tuh gitu kan. Jangan gitu. Kita edukasi sesuai dengan porsi kita bisanya seperti apa ya. Edukasi kita kan bagian pencegahan kan ya, edukasi kita bagian pencegahan bukan pengobatan. Pengobatan beda lagi, nanti yang edukasi siapa? Dokter ya, kita bagian pencegahan ya, kecuali memang kita edukasi di rumah sakit yang pas terapi ya, terapi keperawatan itu beda. Kan ketok-ketok bunyinya kayak kembung biasa ya udah berarti itu kan isinya angin gitu. Nah kalau misalnya nanti bunyinya kayak ada agak redup gitu loh, ada bunyi kayak ada isinya gitu loh, cairan atau nggak tahu isinya apa, pokoknya intinya ada pas diketuk tuh ada redup gitu. Nah itu berarti kan bisa kita laporkan, kayaknya ini ada ini ya kembung apa benjolannya kok bukan kembung biasa gitu ya, terus ternyata pas ditekan kok agak sakit gitu ya. Kita nilai tadi kan inspeksi, oh iya kembung atau kelihatan gitu ada bengkak. Nah terus ada ini nggak luka bekas operasi tidak di mana namanya di perutnya, di abdomennya kita lihat. Lalu apalagi tadi kan kita palpasi abdomennya seperti apa, ada ya tadi tumor tidak yang tidak terlihat, siapa tahu ya tadi tidak terlihat tumornya ada agak ke dalam misalnya gitu, pas kita raba kok kayaknya ada jaringan ya gitu ya, atau ternyata ibu-ibu yang kita raba dia nggak tahu lagi hamil gitu kan ya. Palpasi itu ada dua, ada palpasi ringan dan palpasi dalam. Palpasi ringan ya sekedar di area luarnya aja. Nah kalau palpasi dalam biasanya digunakan untuk apa? Untuk periksa apa? Janin yang bidan yang sampai ditekan banget gitu ya, kita lihat gitu ya. Jadi kita tekan, oh ini ada pak gitu kan. Ya kita palpasi. Habis itu baru apa tadi saya bilang perkusi ya, kita ketuk. Jadi kalau abdomen itu enakan pokoknya lontang dia, pasiennya lontang. Jadi setelah kita selesai nih periksa dada, pasiennya suruh bapak boleh pak tiduran lagi pak ya. Jadi pas tiduran lagi baru kita bisa, karena kalau misalnya kayak gini nggak kelihatan kan kadang dia bengkak atau enggaknya kita nggak kelihatan. Jadi enakan dia berbaring lurus kan pas tiduran pasti kelihatan kayaknya agak buncit misalnya gitu. Ini buncit, oh ternyata buncitnya ya buncit aja gitu, lemak gitu. Ada ternyata ya buncitnya ternyata kok ini ada tumor ternyata misalnya ya. Jadi dilihat udah selesai, terus baru di auskultasi lagi. Yang di auskultasi itu apa sih kalau abdomen? Isi usus, lalu gerakan peristaltik ya. Kita lihat isi ususnya seperti apa. Ternyata ada konser di dalam perut, ya kan? Muru-riuh gitu ya. Gitu ya. Terus apalagi tadi gerakan peristaltiknya seperti apa? Kita nilai bising ususnya, bunyinya seperti apa? Terus ritmenya ya, cepet nggak? Atau biasa normal-normal aja? Itu kita nilai pas kita konsultasi, ya kan, kiri kanan
kiri kanan gitu kan, kita lihat, oh iya normal, biasa aja kok, perutnya juga nggak lapar gitu kan, perutnya juga nggak lapar nih, terus nggak ada konser di dalam perut, nggak ada gitu kan. Terus udah dada, abdomen sudah selesai ya kan. Dada dan abdomen itu keseluruhannya dinilai, maksudnya menggunakan 4 metode pemeriksaan fisik: palpasi, perkusi, auskultasi, dan inspeksi. Ya, setelah itu apa yang bisa kita nilai? Apa? Ekstremitas. Oke, karena kita masih di bagian atas, kita nilai dulu ekstremitas bagian atas ya, alias tangan, ya kan? Nah, tangannya kita bisa apa? Pertama sama ya, inspeksi. Kita lihat jarinya lengkap tidak, ya. Suruh bapaknya luruskan tangan, bapak luruskan tangannya pak. Nah, simetris tidak, ya. Simetris atau tidak. Nah, lalu untuk memeriksa apa? Kekuatan otot. Kita bisa lihat, bapak tahan ya pak. Saat saya nanti agak pukul, bapak tahan ya. Ini kuat nggak? Nah, masih kuat. Sama dengan halnya dengan ini, ya. Kita periksa kekuatan ototnya, ya. Sudah. Di sini kan bisa kita nilai kekuatan otot, terus simetris, ternyata jarinya masih lengkap, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, terus apalagi kebersihan kukunya juga bisa kita nilai, bersih nggak? Sudah diinspeksi, ya. Terus tangan apalagi sih? Biasanya kita suruh bapaknya untuk pak boleh angkat tangannya. Bapaknya kalau misalnya kita suruh pak fleksi, ekstensi, berekstensi, nggak bakal ngerti kan? Jadi kita arahin aja, bapak angkat tangannya seperti ini pak, coba pak. Ya. Terus tangannya juga ikutin saya ya pak. Ya kan? Bisa, masih normal. Ya. Lalu bapak boleh angkat tangan pak ke atas. Bisa. Ya, terus kalian digini-giniin bisa nggak pak? Nah, kekuatannya masih bisa, dia ternyata responnya masih bagus. Oke, kalau tiduran kan mungkin nggak bisa ya begini ya. Kita tanyain aja, bapak kalau misalnya posisi seperti ini, kalau misalnya ada tangan bapak kalau lagi gerak, sakit nggak pak? Ada sakit nggak? Gitu. Ada nyeri nggak? Misalnya gitu. Ya, kita tanyain aja ke dia. Kalau misalnya lagi tiduran kan nggak bisa kita langsung suruh. Ya. Oke, ya, sama halnya kanan dan kiri harus kita periksa, ya. Lalu juga ini. Nah, terus apalagi yang bisa kita periksa? Apa? Biceps dan triceps. Pakai apa? Pakai Oke. Ya, pertama kita coba nilai dulu bicepsnya, apakah dia bisa nggak? Ayo. Nah, ya, dia agak ngangkat. Ada yang responnya sampai begini banget. Ada yang cuma seperti ini kadang ya. Lalu apalagi? Misalnya yang sebelah sini. Kita ini enggak tuh apa namanya naik sendiri enggak gitu. Kalau misalnya refleks biceps dan tricepsnya bagus ya berarti kita centang untuk refleks biceps dan tricepsnya oke gitu, maksudnya ada refleks ya. Itu termasuk dalam refleks fisiologis, biceps, triceps, dan apa satu lagi yang nanti yang di kaki, refleks patella ya. Ini otot biceps dan tricepsnya ya kita nilai. Ya, oh masih bagus ya. Dalam dan luar. Ya, dalam dan luar kita nilai. Oke. Ya, udah. Sudah? Kalau udah sudah selesai ya kan, tangan ya kan. Tadi sudah kita selesai semua, barulah kaki. Oke, kaki. Ya. Nah, kaki yang jelas pasti kita inspeksi dulu. Kakinya bagaimana? Secara ganteng ini kan bisa kelihatan ya, simetris atau tidak ya panjangnya. Lalu jarinya lengkap tidak ya. Lalu ada, kalau misalnya dia ada diabetes, ada luka apa? Ya. Luka apa?
terbuka bukan? Dekubitus. Terus apa lagi yang bisa kita nilai? Respon dari kakinya ya. Kadang kalau misalnya orang dengan diabetes takutnya dia lukanya ternyata jarang dibersihin, terus sudah menyebar. Nah, dari si respon kakinya sudah tidak bisa merespon, misalnya dari kakinya udah nggak bisa nekuk-nekuk, ya kan? Itu bisa kita nilai kalau orang-orang dengan diabetes. Kalau misalnya dia nggak ada diabetes ya udah langsung aja kita, Bapak gerakin Pak, coba kakinya ke depan. Ya. Oke, kanan kiri bisa ya. Kirinya juga bisa ya Pak, gitu. Nah, ya. Oke, nah barulah kita juga periksa refleks patelanya. Gimana sih untuk periksa refleks patela? Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Nah, good. Nah, gimana? Gimana tunjukin? Gimana? Untuk menilai refleks patela. Jangan bolongan ya sih. Ini temennya. Yang mana? Kamu yang mana? Di antara? Ya. Di antara apa? Di antara sambungan yang sambungan tulang. kan? Nah, nih, misalnya ya kita ini nih. Nah, lepas ya. Jangan lihat Dil. Oke. Nah, ya. Refleksnya apa? Refleksnya biasanya dia menendang kan? Dia menendang. Terus refleksnya mungkin agak sedikit ngangkat gitu ya. Enggak semuanya langsung yang nendangnya kenceng banget, enggak ya. Kita juga mukulnya juga jangan terlalu kenceng, jangan yang lagi malu apaan ya. Biasa aja gitu ya. Kita kita cuma mau melihat refleksnya aja, ya kan? Jadi ya pelan-pelan aja misalnya. Kayak oh ya, berarti bisa nih dia refleksnya bagus gitu ya. Udah, kayak gitu ya. Udah, habis itu nah, genitalia. Kan kalau misalnya kita nilai sebenarnya untuk genitalia itu ada kita nilai juga kebersihannya. Cuma kan juga mungkin ya, apalagi di kamar yang umum, terus misalnya yang dia pasiennya banyak banget gitu kan, malu pasti kan, nggak mungkin. Nah kita lihat apa? Ini aja, dia pakai alat bantu BAK nggak? Ya, jenisnya apa? Mana ada Mak? Ya, polikateter kah, kondom kateter kah? Kita nilai. Ya, terus kalau polikateter yang mana? Yang dimasukkan ke uretra apa ureter? Ureter apa uretra? Ayo. Kalau ureter yang di mana sih? Yang di itu. Pokoknya diingat kalau uretra itu luar berarti. Kalau itu berarti dalam. Ya. Pokoknya ingatnya luar. Itu aja. Belakangnya A berarti luar. Udah. Kalau ureter berarti yang di bagian dalam. Kita masukkan di ureter sampai ke mana? Ke kandung. Nah, itu yang polikateter. Yang setelahnya baru kita masukkan cairan yang ada bola-bola itu, balonnya biar tidak keluar. Itu namanya polikateter. Ada lagi namanya apa? Kondom kateter. Bentuknya seperti kondom, tapi nyambung ada selangnya. Ya, kalian sudah tahu bentuk kondom seperti apa? Belum, ada yang belum. Apa? Bentuknya, pokoknya dia persis banget seperti, ya, persis seperti kondomnya, betul seperti itu. Nah, di ujungnya itu ada selangnya, kayak gitu. Ada selangnya. Kalau yang belum tahu, boleh kalau itu mah di searching, boleh, itu untuk edukasi nggak masalah. Ya, kecuali jangan kamu gunakan untuk aneh-aneh. Ya, tuh. Jadi kondom kateter itu seperti itu. Jadi bentuknya persis seperti kondom, lalu ada selangnya gitu. Nah, biasanya untuk apa? Untuk pasien-pasien dengan ISK. Nah, itu kan biasanya sensitif dalamnya, kandung kemihnya. Nah, itu nggak bisa dimasukin untuk polikateter.
Jadi dipakein untuk kondom kateter. Nah kalau kondom kateter juga harus lebih diperhatikan karena itu lebih gampang copot dibanding dengan poli kateter. Kalau dia nggak pakai alat bantu atau dia ternyata pakai alat bantu poli kateter, ya. Poli kateter lalu bisa kita nilai apa lagi dari sistem eliminasinya? Jumlah urinnya. Kalau emang dia pakai kateter kita enak ya untuk nilainya. Bisa kita kelihatan outputnya berapa. Nah kalau enggak, kalau dia nggak pakai, tapi kita butuh untuk penilaian intake dan outputnya atau IO-nya, itu kita bisa ngapain? Misalnya kita bilang ke bapaknya, Pak, nanti kalau mau pipis tampung ya Pak di sini, ya, di gelas ukur. Nah nanti setelah kita mau udah waktunya pemeriksaan nih, ya, misalnya jam 12 atau jam 1, nah baru kita lihat di situnya. Jangan lupa pakai handscoon ya, jangan lupa pakai handscoon. Kita lihat, oh iya sekian liter misalnya, sekian ratus mili, tuh kita nilai di situnya. Kalau memang kita butuh untuk laporan atau penilaian IO, kalau enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja bapaknya BAK biasa aja gitu, ya. Terus kalau kita butuh ya kita juga nilai, kan BAB-nya juga harus dinilai kalau itu. Kalau misalnya dia, apalagi kalau orang-orang dengan diare itu pasti butuh IO-nya kan. Nah itu kita nilai bapak BAB-nya berapa kali Pak hari ini. Terus gimana? Kita tanyain aja, nggak usah kita yang lihat, nggak usah ngapain. Kita tanyain aja, bapak tadi gimana? Bapak nanti kalau mau BAB, bapak tolong ya Pak dilihat konsistensinya, apakah masih cair banget atau seperti apa. Dan untuk urutannya itu kalau misalnya ini dari kepala ya sampai kaki, pokoknya kepala berarti ke telinga ya, biar gak lupa ya telinganya. Terus baru ke kepala, barulah turun ke leher, ke kepala, ke muka, ke wajah. Nah lalu turun ke leher, habis itu dari leher ke dada dan abdomen, baru ke ekstremitas atas dan bawah ya, ekstremitas atas dan bawah, baru yang terakhir baru genitalia ya, kita lihat. Nah kalau misalnya dia ada untuk genitalia atau kita nilai untuk sistem eliminasinya ya, kita kan nggak perlu tanya ya untuk bapak pakai kateter nggak, ya kan jelas kelihatan gitu kan, pasti nyambung ke urin bag, pasti kelihatan. Oh ya udah nggak perlu kita tanyain bapak pakai kateter nggak Pak. Nah terus kita tanyanya paling apa sih ke pasien, tanya bapak udah berapa lama, takutnya kalau dia pindahan dari IGD ya kan, dia ternyata dia nginep di IGD itu ya, sampai misalnya semalam atau 2 malam di IGD belum diganti kateternya. Nah itu misalnya udah 3 hari atau 4 hari baru kita bisa tulis nanti akan diganti ya. Atau nggak usah, misalnya dia dari IGD cuma 12 jam misalnya dari IGD. Nah itu terus dia udah ngerasa, sus kok saya pakai kateter, semenjak pakai kateter sakit ya sus, misalnya sebelah sini saya gitu kan, dia nggak tahu ya misalnya di situ ada kantong.